Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Sebangau serta rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Kecamatan Sebangau yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi saya untuk memaparkan materi yang saya dapatkan semenjak saya mengikuti PKG PJOK. Kebetulan kami adalah di Angkatan 2 Kota Palangkaraya. Saya bercerita pengalaman sedikit ya, mohon izin. Kebetulan waktu itu kita diundang di Info GTK bahwa kita diundang mengikuti diseminasi tentang PKG PJOK. Saat itu jujur secara pribadi saya mengabaikan dan saya tidak mau merespon hal itu. Kenapa demikian? Karena saya pikir PJOK itu kan bukan basic saya dan bukan tidak linear bagi saya sebagai seorang guru TK. Tapi saat itu berjalannya waktu beberapa minggu, 2 minggu rasanya saya ditelepon oleh salah satu teman saya. Dia berkata, "Dek, kamu mengikuti diseminasi PKG PJOK ya?" Saya bilang, "Enggak, ngapain saya ikut?" Saya bilang, "Karena itu kan bukan basic kita, bukan ranah kita." Saya bilang, terus teman saya jawab, "Jangan Dek, karena saya sudah konsultasi dengan orang-orang BPG, katanya bahwa kita memang diutamakan khusus TK." Mendengar kayak gitu saya langsung respon ya. Langsung respon karena apa? Saya pikir itu kesempatan yang baik tentunya bagi saya. Karena kesempatan itu, terus saya bilang, "Baiklah Kak, nanti saya akan cari linknya lagi, saya akan buka, saya akan daftar diri saya mumpung belum tutup." Ada beberapa teman yang memang karena tidak merespon, mereka ketinggalan tutup masa waktunya dan mereka tidak ikut. Kebetulan kita guru TK untuk wilayah Kota Palangkaraya ada 7 orang yang mengikuti ini, ya. Tapi semua rata-rata yang dipilih dari guru penggerak, ya itu salah satunya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya perkenalkan tentang pengalaman pribadi saya mengikuti ini. Ya, PKG saya bersyukur karena melalui ini semua saya mendapatkan ilmu. Meskipun saya bilang saya perlu tahapan belajar terus. Baiklah, ibu-ibu, untuk hal ini saya akan memperkenalkan yaitu pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau kita singkat dengan PKG PJOK Angkatan 2 Kota Palangkaraya. Untuk materinya saya akan masuk, kebetulan kami ada materi modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini adalah modul 1. Saya akan masuk ke modul 1 ya. Modul 1 menceritakan tentang program pengembangan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK, membahas tentang paradigma perubahan diri dari kelas dalam PJOK disertai refleksi pengembangan kompetensi peserta awal. Itulah di modul 1. Selanjutnya di materi berikut membahas tentang beberapa materi yang terdapat dalam modul 1, yaitu 1. Refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang keduanya, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. PKG PJOK adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ditujukan untuk guru PJOK. Program ini menggunakan pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Sesi refleksi juga dalam modul PKG PJOK itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan evaluasi diri bagi guru agar terus memperbaiki diri, ya, memperbaiki kompetensi dalam mengajar. Proses refleksi juga mendorong pendidik untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Mengapa demikian ya? Inilah yang saya katakan baiknya saya mendapatkan ilmu seperti ini karena di modul 1 itu kita tidak hanya berfokus pada kegiatan yang biasa-biasa saja. Kita bisa merubah pola pengajaran kita bisa memiliki mendorong supaya kita mempunyai pemikiran yang kritis, tidak berfokus hanya ibaratkan punya saya kemarin RTL-nya itu tentang bermain bola kecil, bukan biasanya hanya bola saja, caranya begitu-begitu, tapi jujur dari sini yang paling banyak ide-ide kreatifnya.
Nanti bisa kita lanjutkan untuk hal itu. Untuk rencana pembelajaran juga sudah disiapkan. Masuk pada refleksi kedua, yaitu modul keduanya. Ini peserta angkatan kami di kelompok kami ya, kebetulan kami ada 9 orang, 10 sama fasilitator kita. Di kelompok 2 ini kita berbeda sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA semua ada di dalam kelompok ini. Jadi kita bisa berkolaborasi tentang pengalaman pribadi. Saya jujur karena saya yang bukan guru PJOK ya, tentunya bukan minder ya, tapi saya mau belajar melihat bagaimana guru-guru dari guru SD, SMP, SMA itu mengeksplorkan diri mereka. Dari situ saya belajar. Sebenarnya kita TK bukannya itu ya, kita malah hampir setiap hari melakukan hal itu. Sudah kita lakukan sebenarnya, sudah kita lakukan di TK kita. Untuk pengalaman pertama kita di dalam di halaman sekolah, sebelum kita masuk ke dalam ruangan, kita sudah melakukan gerakan apa yang menjadi kegiatan kita hari-hari, rutinitas kita. Lanjut. Nah, refleksi ini ya berbentuk refleksi itu kan merupakan penilaian kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berkaitan pada anak begitu ya. Hampir seperti pembelajaran mendiferensiasi yang kita lakukan itu, kalau bisa pengajaran yang kita berikan itu semuanya berfokus pada anak. Tidak kita sendiri sebagai guru yang harus aktif begitu ya. Kita melihat perkembangan anak, kita bisa memberikan, kalau TK sih memang perlu kita sebagai guru ya, tidak bisa kita melepaskan begitu saja, beda dengan tingkatan yang tinggi. Kalau tingkat tinggi kita cuma memberi bahan, mereka bisa lakukan, bisa sendiri mengerjakannya. Itu nanti maksudnya desain ya di modul yang tetap ya di modul yang kedua itu tapi terakhir. Kalau kita anak TK tetap kita bantu sepertinya. Artinya kita bisa membantu sebisa kita, seperti yang saya lakukan untuk video awal itu. Saya mengambil kegiatan RTL saya itu bermain bola kecil tentunya. Bola kecil itu bagaimana teknik menangkap bola, bagaimana teknik melempar bola. Kalau di tingkat besar mereka punya teknik tersendiri, ada cara mereka, karena mereka itu kan bisa pakai bola tendang maupun bola basket yang mereka lakukan, terus bola kraul seperti itu. Itulah refleksi masuk pada what, so what, atau no what, itu nanti berbagai macam pertanyaan yang ada di sini, bentuk-bentuk refleksinya. Isi dari modul 2 yaitu secara garis besarnya keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya, bagaimana cara kita mengajar anak didik kita yang berpusat pada anak ya. Tidak akan anak harus sesuai dengan keinginan kita, tapi kita melihat bagaimana mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Pasti mereka bisa mengerjakan sesuai dengan minat dan bakat mereka yang mereka tampilkan seperti itu. Terus bagaimana strategi mengajar tentang PJOK ya. Kalau di tingkat besar mungkin mereka punya strategi ya. Kalau kita yang tingkat rendah sebagai fondasi awal, kita hanya mengajarkan dasar-dasar dari teknik bermain. Karena di sini kan PJOK itu pelajaran jasmani, olahraga kesehatan. Jadi setiap hari kita sudah lakukan di halaman kelas. Terus model pendidikan geraknya, kita juga sudah bergerak setiap hari bersama murid, itu macam-macam geraknya. Terus masuk pada model pembelajaran education model, yaitu SEM ini yang saya bilang tadi, berfokus pada anak, mereka melibatkan diri mereka, guru hanya bisa memantau. Contohnya seperti kami kemarin terakhir saat tatap muka. Tatap muka itu kita menyipet ya, langsung turun lapangan kita menyipet. Nah ini contoh apa ini di bawah ya, strategi pengajaran seperti strategi pengajaran PJOK mengambil bola kan ada contoh. Terus ini juga gerak strategi gerak. Lanjut pendidikan kenegaranya, ini strategi pengajaran PJOK-nya. Selanjutnya ini yang kami hasil dari tatap muka kita ambil kemarin dari
kurang lebih 100 peserta ya seluruh Kota Palangkaraya. 100 peserta, kebetulan kita kena di kelompok 10. Kelompok 10 itu ada sekitar 9 orang. Jadi kita bertanding. Anggap aja kami ini anak didik ya. Jadi kami memfasilitasikan diri kami yang bergerak, kami yang melakukan semuanya. Yaitu setelah kami melakukan ini, itulah yang dinamakan pembelajaran mendiferensiasi itu, sehingga semua yang dilakukan melibatkan anak semua, bukan guru hanya menjadi fasilitator, pemantau, bahkan penuntut mereka, sehingga apa yang menjadi tujuan dari tujuan awal pendidikan PJOK itu bisa tercapai dengan baik. Lanjut. Nah, kita masuk pada modul yang ketiga, yaitu menggerakkan komunitas belajar. Nah, mengapa ini muncul di sini? Karena kita sudah tahu bahwa komunitas itu sudah seperti kita TK, komunitas itu sudah ada ya, dari komunitas belajar sekolah. Kita ambil ranah yang kecil aja, kelompok kita. Saya lihat di PMM kita ada, nanti kita mudah-mudahan bisa aktifkan video kita ini nanti masukkan supaya menjadi salah satu komunitas belajar di sekolah. Maka saya melakukan program ini, program kegiatan ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kreasi anak. Saya mengambil kemarin kan senam kreasi anak. Kenapa demikian? Karena anak TK itu kan judul dari program kegiatan saya kreasi anak, latar belakangnya melalui pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, maka perlu pelibatan komunitas belajar sekolah. Kalau saya pribadi yang melakukan, tentunya tidak akan tercapai. Karena di sini karena didukung oleh kepala sekolah, termasuk jawab dan komunitas dari sekolah itu sendiri, sehingga bisa saya lakukan pengajaran PJOK di dalam sekolah. Melalui komunitas belajar sekolah dan melaksanakan program dengan adanya visi yang telah dibuat. Yang kedua, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang ketiga, potensi senam kreasi dapat meningkatkan kebugaran dan semangat anak. Yang keempat, perilaku malas gerak dampak mempengaruhi teknologi yang mengakibatkan anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terus tujuan program, satu, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, membekali anak dengan keterampilan dan gaya hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dapat bertanggung jawab sejak dini. Terus yang ketiga, terbiasa bekerja sama dengan teman sebaya atau kelompok untuk memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kesadaran anak akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, di sini ada capaian atau langkah-langkah yang hasil yang diharapkan dalam tiap tujuan capaiannya. Kita berharap bahwa anak mampu mengeksplorasi kemampuannya, bekerja sama dalam berbagai kegiatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Langkah-langkahnya yaitu mereka bisa melakukan membentuk suatu kelompok kecil, memberikan pelatihan dasar, melakukan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan anak dan memberikan umpan balik hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu berupa anak dapat mengeksplorasi kemampuannya, bekerja sama dalam kelompok, disiplin dalam mengikuti kegiatan, serta dapat bertanggung jawab. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan program kurikuler ya, yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui senam kreasi. Anak yang terlibat dari kelompok A kita, terus dari anak kelompok B. Terus kemitraannya itu komunitas belajar sekolah, kemudian berikutnya itu kepala sekolah, guru dan anak ya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah atau di kelas. Satu, tersedianya lapangan atau aula yang luas untuk kegiatan senam kreasi. Kedua, tersedianya peralatan senam yang memadai seperti sound system kita. Terus yang ketiga, adanya dukungan dari komunitas sekolah. Selanjutnya, terdapat anak yang memiliki minat dan bakat. Terus adanya aset manusianya, terus aset sosialnya,
fisik, lingkungan, agama, budaya, dan finansial. Itu yang perlu ya, yang memang harus ada di ranah sekolah kita. Terus rencana evaluasi menggunakan observasi dan refleksi diri. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan, terus guru PJOK juga terlibat langsung ya. Kemungkinan ada tantangan. Kita mungkin melakukan berbagai macam kegiatan itu tentunya tidak lepas dari namanya tantangan. Tantangan itu seperti mungkin satu, kurangnya partisipasi dan keikutsertaan peserta didik, mungkin karena mereka merasa malu, tidak percaya diri ya. Selanjutnya kurangnya pemahaman, terus yang keduanya kesulitan dalam mengatur waktu, yang ketiganya anak TK itu mudah bosan. Nah, mungkin itu yang terdapat yang menjadi tantangan bagi kita ya, karena kita tahu anak TK itu tidak bisa lama-lama mengikuti kegiatan. Kalau sudah itu sudah bosan, ngacil pergi, kita gurunya aja lagi yang mungkin harus punya teknik dan cara lain untuk mengatasi hal seperti ini. Selanjutnya terima kasih, mungkin ini adalah cerita kami, kebetulan dari akhir dari tatap muka kami kemarin mengadakan lomba ya, terakhir kami pikir itu kami tidak menang, ternyata kami juara 1. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ini peserta kelompok kami, dan untuk yang di bawahnya itu peserta dari keseluruhan kami. 100 di sini kemarin karena Bapak Kepala Dinas tidak ada, yaitu diwakilkan oleh Ibu Musdalifah begitu. Ini peserta kami dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada saat ini. Kalau ada pertanyaan atau ingin yang ditanyakan, kita berbagi cerita praktik baik aja ya, bukan mau bertanya. Ini pengalaman pribadi saya, tentunya begitu. Saya bersyukur karena di sini ibu kepala sekolah saya selalu mendukung setiap program yang saya dapatkan. Dia mensupport saya, ibaratkan sampai dari HP beliau pun dia pinjam buat saya. Nah, itulah hebatnya kepala sekolah saya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau kita berbagi cerita sedikit-sedikit ya, karena saya bukan basicnya sebagai guru PJOK, pengalaman pribadi. Baik, terima kasih ya kalau ini. Yang jelas kita pihak sekolah TK Negeri Udina Sebangun dari sebagai kepala sekolah selalu mendukung kegiatan apa yang bisa membuat kita menjadi guru yang profesional tentunya. Dari mulai guru penggerak sampai sekarang PJOK, mudah-mudahan ini semua tidak menjadi kendala dari diri Bu Elia, tapi membuat semangat untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena apa? Karena kita menjadi guru profesional itu kita harus selalu belajar dan belajar. Kalau kita vakum dan kita cuma ada di dalam tempurung, di dalam kelas atau di dalam sekolah kita terus, kita nggak akan maju. Apabila kita nggak keluar, melihat teman sejawat, membuat apapun, kita nggak akan bisa menjadi maju. Apalagi sekarang kita dipanjangkan untuk menjadi yang guru profesional. Jadi mudah-mudahan praktek baik Bu Elia ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman semua menjadikan guru yang profesional. Itu saja. Terima kasih Bu Elia. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah selalu mendorong saya, mensupport saya pribadi ya tentunya. Kalau saya bercerita banyak hal mungkin tidak dapat saya ceritakan, karena memang dari awal saya itu manusianya mungkin paling gaptek jujur. Karena melalui tindakan beliau yang menyarankan saya untuk menjadi seorang guru yang bisa menjadi yang baik begitu tentunya. Kalau saya pikir dulu saya bilang hampir pegang laptop aja saya tidak berani. Tapi bersyukur puji Tuhan dan adanya berbagai macam program yang saya dapatkan, dari situ saya belajar ilmu. Betapa pentingnya ilmu itu, sehingga saya mampu setidaknya sedikit demi sedikit saya belajar ya Bu ya. Dari ibaratkan dulu nggak bisa pegang laptop, sekarang saya mulai memberanikan diri. Kalau tanpa dorongan dari Ibu Kepala Sekolah, tanpa support dari teman-teman, saya tidak mampu. Itulah yang saya banggakan saat ini.
setidaknya saya bisa membekali diri saya dengan hal-hal yang baru. Terima kasih atas support Ibu dan dorongan dari Ibu Tiani serta dari rekan-rekan teman sejawat saya yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau masih ada lagi? Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Itu pemaparan saya hari ini tentang PKG PJOK ya. Secara pribadi mungkin meleset dari ranah kita sebagai guru TK, tapi itu hebatnya guru TK bisa mengajar dari semua semua ranahnya, benar Ibu. Ya, makanya waktu saat saat pembukaan diseminasi PJOK kemarin saya sempat bertanya mungkin mewakili dari wilayah Kota Palangkaraya kepada fasilitatornya. Saya katakan saya bingung, saya bilang kok guru TK bisa dilibat. Itulah hebatnya guru TK katanya. Jadi kita diberikan akses bagi mereka karena kita guru yang serba bisa, ya serba bisa, mau bisa jadi pemulung juga bisa ya, mengajar agama juga bisa, mengajar olahraga bisa, terus ibaratnya seni bisa, ya itulah hebatnya guru TK. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang lain juga. Kita harus semangat, harus tetap mempercayakan diri kita bahwa kita punya potensi yang lebih juga dari orang lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk saat hari ini.